Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta Pusat resmi menjatuhkan vonis 4 tahun, 6 bulan penjara kepada Thomas Trikasi Lembong atau yang lebih dikenal sebagai Tom Lembong dalam perkara dugaan korupsi impor gula. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang putusan yang digelar pada Jumat 18 Juli tahun 2025 sore. Selain pidana badan, Tom Lembong juga dijatuhi hukuman denda sebesar Rp750 juta. Apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan digantikan dengan pidana kurungan selama 6 bulan, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Thomas Trikasi Lembong. Oleh karena itu dengan pidana penjara 4 tahun dan 6 bulan, serta denda sebesar Rp750 juta, ujar Ketua Majelis Hakim dalam sidang terbuka yang dihadiri oleh keluarga terdakwa, perwakilan penuntut umum KPK, serta sejumlah awak media. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa Tom Lembong terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dalam proses pengurusan izin impor gula pada tahun 2017-2018. Saat dirinya menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM, Hakim menilai bahwa Tom telah menyalahgunakan kewenangannya dengan memfasilitasi pemberian kuota impor kepada sejumlah perusahaan swasta tertentu tanpa proses verifikasi yang memadai, yang mengakibatkan kerugian negara dan distorsi harga gula nasional di pasar domestik. Usai sidang, kuasa hukum Tom Lembong menyatakan kekecewaannya atas vonis tersebut dan menyatakan akan mengajukan banding. Mereka menilai bahwa kliennya tidak memiliki niat jahat dan keputusan impor tersebut dilakukan atas dasar kebijakan yang saat itu bertujuan untuk menjaga stok pangan nasional. Tidak ada keuntungan pribadi yang diperoleh Pak Tom. Ia menjalankan tugas sebagai pejabat negara berdasarkan urgensi dan arahan nasional. Ini adalah kebijakan, bukan kejahatan, ujar kuasa hukum. Rinaldi Marpong. Vonis terhadap Tom Lembong menjadi perhatian publik karena ia dikenal sebagai sosok reformis dan teknokrat bersih yang selama ini aktif dalam mendorong transparansi kebijakan ekonomi. Sejumlah tokoh menyampaikan simpati atas vonis tersebut, termasuk mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Saya kecewa dengan putusan ini. Tom adalah figur yang saya kenal memiliki integritas dan komitmen terhadap reformasi. Tentu saya menghormati keputusan pengadilan, tapi saya berharap proses banding dapat memberikan perspektif yang lebih utuh, ujar Anies kepada wartawan saat ditemui di sebuah acara ekonomi di Jakarta Selatan. Di sisi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK sebagai lembaga penuntut menyambut baik putusan hakim. Kami menghargai putusan ini sebagai langkah penting dalam memastikan akuntabilitas pejabat publik. Tidak ada yang kebal hukum, tegas juru bicara KPK, Rina Prabowo. Kasus ini bermula dari penyelidikan mendalam KPK terhadap praktik manipulasi kuota impor komoditas pangan strategis, termasuk dan beras, yang diduga menjadi celah bagi korupsi berjamaah. Dalam proses penyidikan, nama Tom Lembong muncul sebagai salah satu pejabat yang menandatangani rekomendasi izin impor tanpa prosedur yang sesuai. Vonis 4,5 tahun ini menambah daftar panjang pejabat tinggi negara yang tersandung kasus korupsi dalam kebijakan pangan nasional. Putusan ini diperkirakan masih akan terus menuai polemik, terutama karena menyangkut tokoh yang selama ini dianggap bersih dan berintegritas. Masyarakat kini menantikan proses banding yang akan diajukan pihak terdakwa dalam waktu dekat. Periode 2016 sampai 2019, putusan yang dibacakan pada Kamis 17/7 sore itu sontak memantik reaksi beragam, termasuk dari mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Anies yang dikenal dekat dan kerap bekerja sama dengan Tom Lembong dalam berbagai kebijakan ekonomi dan perencanaan pembangunan, menyatakan kekecewaannya terhadap vonis tersebut. Saya kecewa dengan putusan ini. Saya mengenal Tom Lembong sebagai sosok profesional, integritasnya tinggi, dan selalu mengedepankan kepentingan bangsa. Tentu saya menghormati proses hukum, tapi tetap saja ini mengejutkan, ujar Anies kepada awak media usai menghadiri sebuah forum ekonomi di Jakarta Selatan. Menurut Anies, kontribusi Tom Lembong terhadap kebijakan investasi nasional dan penguatan sektor industri tidak bisa dipandang sebelah mata. Ia menyebut Tom sebagai arsitek kebijakan ekonomi progresif, yang selama ini justru dikenal menjunjung transparansi. Sementara itu, dalam sidang pembacaan vonis, Majelis Hakim menyatakan bahwa Tom terbukti secara sah dan meyakinkan menyalahgunakan kewenangannya dalam pengambilan keputusan investasi yang merugikan keuangan negara. Selain pidana penjara, ia juga dijatuhi denda sebesar Rp50 juta subsidiar 6 bulan kurungan. Kuasa hukum Tom Lembong menyatakan akan mengajukan banding. Kami sangat tidak puas dengan putusan ini. Fakta-fakta persidangan menunjukkan tidak ada niat jahat maupun keuntungan pribadi yang diperoleh klien kami. Kami yakin ini hanya kesalahan administratif dalam kebijakan yang saat itu dimaksudkan demi percepatan investasi, ujar pengacara senior Rinaldi Marpong.
Di sisi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyambut baik putusan hakim. Menurut juru bicara KPK, keputusan tersebut menunjukkan bahwa proses penegakan hukum berjalan objektif dan tidak pandang bulu. Ini adalah bentuk akuntabilitas pejabat publik. Siapapun yang menyelewengkan kewenangan akan ditindak, ujar juru baikara KPK. Rina Prabowo, kasus yang menjerat Tom Lembong bermula dari laporan investigasi atas proyek kemitraan antara pemerintah dan pihak swasta, Public-Private Partnership atau PPP di sektor energi dan infrastruktur yang diduga mengandung praktik benturan, kepentingan serta penyimpangan dalam penunjukan mitra swasta vonis terhadap Tom Lembong menambah daftar panjang mantan pejabat publik yang tersandung kasus korupsi. Namun reaksi publik terhadap putusan ini tampak terbelah. Sebagian pihak menyayangkan dan menganggap Tom sebagai korban politik, sementara yang lain menilai ini sebagai pelajaran penting tentang pentingnya cohabitation dalam menjalankan jabatan publik. Anies Baswedan sendiri menutup pernyataannya dengan harapan agar keadilan substantif bisa ditegakkan. Saya percaya hukum harus tegak, tapi hukum juga harus adil. Saya berharap upaya banding nantinya bisa memberi kejelasan dan pencerahan yang lebih adil bagi semua pihak. Kami lanjutkan. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Thomas Trikasi Lembong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Thomas Trikasi Lembong oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan dan pidana denda sejumlah 750 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Baju putih tangannya dong. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut. 4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan. 5. Menetapkan barang bukti terhadap barang bukti dokumen yang diberi tanda A1 berupa 1 bundel fotokopi surat Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian perihal rekomendasi IP Raw Sugar atas nama PT Sugar Labintang sampai dengan barang bukti QQQ1 berupa 1 lembar fotokopi surat nota dinas nomor 24 Daglu dan barang bukti elektronik yang diberi tanda A1 sampai dengan barang bukti elektronik W2. Seluruhnya barang bukti dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Tony Wijaya Eng. Terhadap barang bukti elektronik berupa 1 unit komputer tablet merek Apple jenis iPad Pro warna silver model number A2837 dalam kondisi terkunci. 2. 1 unit laptop merek Apple warna silver model number A2681 dalam kondisi terkunci. Barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa melalui penasihat hukumnya. 6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000. Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2025 oleh kami Denny Hasan Patrika SMH selaku Hakim Ketua Majelis, Purwanto S. Abdullah SMH dan Hakim ad hoc Alfi Setiawan SMH masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Jumat tanggal 18 Juli 2025 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim anggota dengan dibantu oleh Saudara Prastiwi Adi Juyanti SMH Panitia Pengganti dengan dihadiri oleh penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat diucapkan di hadapan terdakwa dengan didampingi oleh tim penasihat hukumnya. Baik, demikian terdakwa putusan atas diri saudara sudah dibacakan. Tolong tertib. Putusan mana yang menurut majelis adalah yang terbaik, ya. Namun demikian adalah hak terdakwa
untuk menentukan sikapnya terhadap putusan tersebut, apakah menerima, menolak dengan mengajukan banding, atau pikir-pikir. Silakan saudara untuk konsultasi dengan tim penasihat hukum. Atau sudah ada sikap? Yang mulia, tentunya kami butuh waktu untuk berunding dengan penasihat hukum kami. Baik, demikian. Kalau gitu pikir-pikir, kami anggap demikian ya, karena belum menentukan sikap. Demikian pula penuntut umum, karena jabatannya memiliki hak yang sama terkait dengan putusan, bagaimana sikap saudara? Kami juga akan pikir-pikir untuk mempertimbangkan hal tersebut. Baik, dengan demikian, dengan telah dibacakannya putusan perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Thomas Trikasi Lembong, maka sidang pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dinyatakan selesai dan ditutup. Pasti akan kecewa. Sama dengan saya pun sangat kecewa dengan keputusan ini. Yang kedua, jika kasus seterang benderang ini dengan orang seperti Tom saja bisa dikriminalisasi, bagaimana dengan jutaan warga negara kita yang lain? Tiga, apapun langkah yang akan diambil oleh Tom Lembong untuk mencari keadilan, kami akan dukung sepenuhnya. Yang keempat, kami meminta kepada para pemegang kekuasaan untuk serius memperhatikan dan membenahi hukum kita. Kalau kepercayaan pada sistem hukum dan peradilan kita runtuh, maka sesungguhnya negeri ini yang runtuh. 4 itu saja. Terima kasih. Sampai tuntutan, sampai putusan majelis tidak pernah menyatakan ada niat jahat, tidak pernah ada mens rea. Ya. Yang mereka vonis adalah tuduhan bahwa saya melanggar aturan. Itu satu. Nah, kedua, yang sedikit, bukan sedikit ya, lebih dari sedikit janggal atau aneh bagi saya sih ya, majelis mengesampingkan wewenang saya sebagai Menteri Perdagangan. Ya. Saya kira undang-undang, peraturan pemerintah, semua ketentuan yang terkait sangat jelas memberikan mandat kepada Menteri Perdagangan untuk mengatur tata kelola, termasuk perdagangan perniagaan bahan pokok sangat penting. Ya. Dan tadi saya lihat, saya catat secara teliti
teliti cermat, kiranya majelis mengabaikan bahwa saya sebenarnya punya wewenang tersebut. Dan juga dengan demikian majelis mengabaikan hampir semua fakta persidangan, terutama keterangan saksi dan ahli, bahwa memang yang berwenang adalah Menteri Teknis, bukan Menko, ya, bukan juga rakor para menteri sebagai sebuah forum koordinasi, ya, tapi tanggung jawab wewenang untuk mengatur sektor teknis tetap melekat kepada Menteri Teknis. Ya, jadi tidak ada undang-undang yang mengatakan selebihnya soal pertanian diatur lebih lanjut melalui peraturan Menko. Ya, selalu akan bilang akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertanian dan peraturan Menteri Pertanian. Tidak ada yang undang-undang yang mengatakan akan diatur lebih lanjut oleh peraturan Menko. Ya. Selalu akan bilang akan diatur lebih lanjut oleh peraturan Menteri Perindustrian misalnya. Ya, jadi itu kejanggalan yang cukup besar bagi saya ya. Majelis mengabaikan mandat undang-undang wewenang yang melekat kepada Menteri Teknis, bukan kepada forum rakor, apalagi kepada Menko, Menteri Koordinator ya. Namanya aja Menteri Koordinator ya, bukan Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan dan lain-lain ya. Ya, mungkin ketiga, saya menyesalkan bahwa kalau saya lihat vonisnya majelis itu kembali lagi seperti copy paste ya, copas dari tuntutan penuntut ya. Ya, sekali lagi boleh dibilang mengabaikan hampir semua fakta persidangan, terutama keterangan para saksi dan ahli. Tentunya peraturan memberikan kami sebagai terdakwa 7 hari untuk memutuskan apakah langkah berikut daripada kami dan nasihat hukum kami. Ya, jadi mohon berikan saya dengan tim hukum saya yang sangat-sangat saya banggakan, ya, luar biasa dengan segala tantangan, kesulitan, kejanggalan yang terjadi bisa sampai titik ini. Saya sangat-sangat bangga atas prestasi tim hukum saya terutama ya. Ini keberhasilan yang kita raih 60-70% berkat kerja keras tim hukum saya. Thank you. Really appreciate it. Saya hanya akan menyampaikan 4 hal. 1, kita semua mengikuti proses persidangan ini dengan akal sehat. Dan yang mengikuti dengan akal sehat pasti akan kecewa. Sama dengan saya pun sangat kecewa dengan keputusan ini. Yang kedua, jika kasus seterang benderang ini dengan orang seperti Tom saja bisa dikriminalisasi, bagaimana dengan jutaan warga negara kita yang lain? 3, apapun langkah yang akan diambil oleh Tom Lembong untuk mencari keadilan, kami akan dukung sepenuhnya.
Yang keempat, kami meminta kepada para pemegang kekuasaan untuk serius memperhatikan dan membenahi hukum kita. Kalau kepercayaan pada sistem hukum dan peradilan kita runtuh, maka sesungguhnya negeri ini yang runtuh. 4 itu saja. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih kawan-kawan sekalian. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Tom, ya, nanti disambung oleh Pak Dodi, bahwa yang pertama kali adalah yang mau kami sampaikan, dari tuntutan dan juga dari putusan tidak ada menyebutkan tentang mens rea, niat jahat. Jadi terbuktilah dalam persidangan ini lebih rendah dari tuntutan jaksa, yaitu 7 tahun penjara. Sidang pembacaan putusan Thomas Trikasih Lembong berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta. Sebanyak lebih dari 1.000 halaman yang dibacakan bergantian oleh majelis hakim. Majelis hakim memvonis Tom Lembong 4,5 tahun penjara. Vonis ini lebih rendah dari tuntutan jaksa sebelumnya, yaitu 7 tahun penjara serta denda Rp750 juta, subsidi 6 bulan kurungan. Ketentuan pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan nomor 100 Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Thomas Trikasih Lembong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Thomas Trikasih Lembong oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. Dan pidana denda sejumlah Rp750 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Stings dominate the opening, delivering the dramatic sense of urgency. The snare drum rolls create the tension, mimicking breaking news excitement.